tak usah bikin lebe-lebe dok. Kau tahu masih di dunia. Ya, Tuhan tahu Anda masih di dunia. Tapi dia bilang, kalau kau di dunia pun, cara berpikirmu pikiran sorga. Karena orang Kristen sejati di dunia tuh kau tahu, itu hanya tempat tumpangan sementara. Anda tidak kekal di sini. Tempat kita sesungguhnya tuh di sorga, di rumah Bapa. Makanya Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat. Tempat sudah ready, sudah jadi. Aku kembali jemput kamu. Pas beta karena undang, ini beta kasih ingat. Capek urus doi, hitung doi, segala macam. Tolong cari Tuhan. Takutnya nanti Tuhan sudah tidak mau ditemui, baru saudara bateria. One day the door to be closed. Pintu akan tutup suatu hari. Jadi lebih baik ada kesempatan. Tolong cari Tuhan. Baik, salam. Puji Tuhan, ini kesempatan yang kesekian kali saya bisa menyampaikan firman kepada keluarga besar Bank BCA, khususnya karyawan-karyawati yang masih aktif sampai hari ini. Dan ini adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak kita buka Alkitab, ada di layar sini, dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayat 29. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 29. Kita akan baca bergantian ya. Saya lebih dahulu, nanti Bapak Ibu kawan-kawan semua menyusul, nanti ayat 29 kita sama-sama. 25 saya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 28. Sama-sama 23. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan ibadah syukur kita pada hari ini, berdasarkan Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 29, tema yang saya angkat adalah cuma 3 kata, motivasi mencari Tuhan. Nah, bicara motivasi, saya pikir ini bukan perkara mudah. Saya dan saudara tidak mudah menebak ini motivasi orang apa nih. Dia ikut ibadah, ikut gereja. Kalau kita di sini kelihatannya semua ya, Protestan, Katolik ya. Ada Muslim juga, ya. Kalau kita dalam konteks Kristen misalnya, Protestan dan Katolik. Kalau kita ke gereja, kita ikut ibadah persekutuan doa, kita ikut KKR atau ibadah bersama seperti ini, satu dengan yang lain susah menebak motivasi. Ini karena masalah sikap hati. Dan kalau sikap hati itu sesuatu yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Maka hanya Yesus sendiri yang paling tahu sikap hati seseorang dalam mencari Tuhan. Memang betul ada banyak ayat di Alkitab yang suruh kita harus cari Tuhan. Karena kalau tidak cari Tuhan, yang pertama kita binasa. Kalau cari Tuhan kita hidup. Di dalam Amos pasalnya yang ke-5 ayat 4, ayat itu bilang begini,
Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi memang cari Tuhan itu sangat penting. Ini orang-orang hidup semua secara jasmani, tapi rohani mereka berantakan. Maka Tuhan dan cari Tuhan supaya ada kehidupan lain yang lebih dari sekedar kehidupan jasmani, yaitu kehidupan rohani. Kalau ada kehidupan jasmani, ada kematian jasmani. Kalau ada kehidupan rohani, ada kematian rohani. Kehidupan jasmani itu artinya roh dengan tubuh masih satu, belum terpisah, makanya masih hidup. Kita semua ini secara jasmani masih hidup, napas masih ada, roh masih ada. Tapi nanti tidak tahu kapan, kita semua lagi tunggu nomor antrian mati jasmani. Nah pada waktunya tiba, itu tubuh dengan roh terpisah. Ya, mungkin kalau ngomong begini ada anggap, oh saya masih muda, masih sehat, perawatan bagus, makan minum bagus. Saya ketemu banyak orang jogging terus juga meninggal di tempat fitness. Banyak banget, artis-artis banyak yang pola makannya bagus, tapi itu tidak bisa menghindari tanggal kematian. Ya, tidak bisa. Jadi ya saya tidak sarankan juga, oh berarti makan sembarang, bukan. Tapi mau makan teratur, mau makan sembarang, pokoknya kalau hari H, saya suka pakai bahasa Kupang, Tuhan tendes di atas, putus di bawah. Kan ketemu jantung kontrolnya di atas, Tuhan tinggal tekan di atas, stop di bawah. Itu mati jasmani. Nah kalau mati rohani itu begini, jasmani masih bagus, ya, badak juga masih badak mahal nih. Bukan badak Fafi lah, badak FIFA, sorry. Badak FIFA, Oriflame atau yang mahal-mahal. Jadi jasmani masih bagus, tapi hubungan dengan Tuhan bermasalah. Tidak ada doa pribadi, tidak ada baca Alkitab, tidak ada mencari Tuhan. Pokoknya di depo otak bangun pagi langsung menuju bank, kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu, wih mau omong ibadah apalah, tidak ketemu suami, tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, tidak ketemu anak, omong ibadah apa lagi? Quality time, Oetune, Labuan Bajo atau lain sebagainya. Jadi tingkat kesibukan tinggi sekali, apalagi orang BCA, pegawai BCA. Itu ini di otak nih, mesti pikir kerja tidak boleh meleset. Target harus dapat, harus capai. Saya kemarin dengan istri nginap di Harper. Bangun pagi Ibu Dona sudah di situ Anda lihat. Sudah dengan ownernya Pak Paulianto. Darah Yesus berkuasa. Artinya bahwa orang BCA itu memang punya komitmen kerja luar biasa. Dan itu adalah sisi positif yang perlu diteladani berkaitan dengan komitmen. Semua kita yang diterima di bank ini kan komitmen kerjanya jelas. Harus ada semangat juang, harus ada loyalitas, harus menabur tenaga, pikiran semaksimal mungkin demi pencapaian target itu. Nah ini kadang-kadang sibuk model begini. Hanya orang-orang yang betul-betul rohaninya hiduplah yang bisa cari Tuhan. Kalau tidak, masih untung Tuhan masih panggil, cari aku dulu. Amin. Karena kalau saudara terlalu sibuk dengan urusan-urusan itu, sampai seolah-olah tidak ada waktu lagi, seolah-olah satu hari yang Allah karuniakan 24 jam itu kurang bagi orang BCA. Sukarja di sini le, pulang masih terbawa pikiran le. Kenapa itu satu BWA son balas? Maksudnya yang mitra-mitra itu semulai berpikir nih, mulai periksa kembali WhatsApp, maka lebih susun kata salah kok, atau bekutip ayat salah. Ada air. Nah saudara-saudara, orang yang pekerja keras dong begitu. Saya bukan orang BCA, saya kerja di bidang lain dan saya cukup sibuk. Keseharian saya khotbah.
di sini, di luar Indonesia hanya berkhotbah. Dan itu kadang-kadang kalau sudah khotbah, nonton kembali di media, ini apa yang salah, kata mana yang harus dibuang, kata mana yang harus dipakai terus, mana yang harus didesain lebih modern, lebih kontekstual, lebih up to date. Itu semua kita pikir gitu loh. Dan saya yakin kurang lebih teman-teman di BCA punya pergumulan yang sama, apalagi sudah level pemimpin. Tapi bukan level pemimpin saja yang baru-baru masuk dong. Ini juga saudara akan diukur, diuji. Ini mau kerja betul atau hanya mau pakai pakaian bank, kok kelihatan bagaya, gagah, cantik, bas selfie dari nah saudara-saudara. Selfie terlalu banyak nasabah lari. Nah, kekasih Tuhan, takutnya Tuhan sudah panggil begini seperti contoh data pembandingnya. Carilah aku, kata Amos, maka kamu hidup. Tapi saudara tidak mau cari, nanti ada waktu di mana Tuhan bilang, minta maaf saya nih, kau harus cari cepat. Karena Tuhan itu tidak selalu mau ditemui. Ulang, Tuhan tidak selalu mau ditemui. Masih ingat 10 gadis, yang 5 bijak, yang 5 bodoh, menanti sang mempelai, dan itu sebuah perumpamaan. Mempelai adalah gambaran dari Kristus sendiri. Gadis-gadis itu kita semua. Tapi kita semua ini kategori mana? Bijak atau bodoh? Kalau bijak selalu ada minyak dalam pelita, selalu ada persiapan matang. Kalau yang bodoh, yang 5 sibuk mempersiapkan diri, dia sibuk jadi penonton, bahkan mungkin kadang-kadang jadi penilai, jadi pengukur. Wih, setambah rohani yo. Apalagi kita di NTT ini orang Kupang. Lihat kalau orang kerja lurus, kerja takut Tuhan, andalkan Tuhan, mulai apa-apa dengan doa, mulai apa-apa dengan firman Allah. Bagi orang-orang mati rohani, orang jenis ini aneh. Tak usah bikin lebe-lebe dok, kau masih di dunia. Ya, Tuhan tahu Anda masih di dunia. Tapi dia bilang, kalau kau di dunia pun, cara berpikirmu pikiran sorga. Karena orang Kristen sejati di dunia tuh kau tahu, itu hanya tempat tumpangan sementara. Anda tidak kekal di sini. Tempat kita sesungguhnya tuh di sorga, di rumah Bapa. Makanya Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat. Tempat sudah ready, sudah jadi. Aku kembali jemput kamu. Kita nggak boleh kerasan di sini. Nah, saudara-saudara, yang bijak itu waktu ketuk pintu, pintu dibuka dan kemudian dia masuk. Tapi yang bodoh, yang acuh tak acuh, hanya jadi penilai, pengukur, yang suka menghakimi orang. Waktu dia ketuk, Yesus berkata, "Enya kamu, aku tidak kenal kamu." Satu hari pintu akan ditutup. Dan yang tutup itu Tuhan. Sama ke Bahtera Nuh, itu bukan Nuh yang tutup, Tuhan yang tutup. Kemarin saya dan istri di Lancaster, Pennsylvania, USA. Itu kami nonton satu teater rohani terbesar di dunia, Sight and Sound. Ya, kalau orang dari seluruh dunia pergi nonton, di situ hanya khusus rohani saja. Kalau teater yang kasih tunjuk lain-lain bukan rohani banyak, tapi khusus itu banyak banget. Dan itu orang berbondong-bondong dari berbagai negara. Biasanya kalau acara rohani itu kan kurang peminat, apalagi negara Amerika yang kebijakan moralnya gila-gilaan. Tapi ternyata tidak. Masih ada sekelompok orang seperti 7.000 orang yang ditinggalkan Tuhan untuk mendukung Elia. Di saat Elia merasa sendiri, Tuhan bilang, "Elia, kau tidak sendiri. Saya siapkan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal." Dan di situ tuh ada pertunjukan Musa, Daud, Nuh. Menarik kalau cerita Nuh itu. Jadi ternyata waktu Nuh dipakai Tuhan itu umur 500 tahun. Sudah cukup tua. Nuh kerja siap Bahtera itu selesai 600. Berarti Nuh kerja 100 tahun. Tapi selama 100 tahun itu ternyata Nuh bukan hanya kerja, Nuh khotbah. Makanya dalam 2 Petrus 2 ayat 5 disebut bahwa Nuh itu adalah pemberita Injil atau pemberita kebenaran. Perhatikan 2 Petrus 2 ayat 5 ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba,
tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nah, ini tidak tercatat di kitab Kejadian. Jadi sementara Nuh kerja itu, orang olok-olok Nuh, ini keluarga gila, bikin kapal di atas gunung. Memang kita yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, Anda jangan heran kalau orang bilang Anda gila. Dan itu Anda jangan kaget. Yesus sudah mengalami itu dahulu. Tuhan Yesus sudah mengalami itu dahulu. Pernah dengar orang bilang Tuhan Yesus gila? Yohanes 10 ayat 20. Anda lihat ini. Jadi kalau ada orang yang hidup benar lalu dikatain gila, itu biasa tuh, Anda mirip Tuhan tuh. Perhatikan ini ayat, ya. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? D besar Tuhan Yesus. Kalau Anda hati-hati, kalau kita semuanya sering dipuji, ada yang tidak beres dengan kamu. Tidak mungkin anak Tuhan dipuji terus. Tidak mungkin. Dunia ini jahat kok. Kebenaran, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Masa kita dipuji terus? Ada yang tidak beres. Sedangkan Yesus sendiri bilang begini, kita ini hamba, dia Tuhan. Masa hamba lebih daripada Tuhan? Tuhan alami apa? Hamba harus kena. Yohanes 15 ayat 20. Perhatikan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi kalau kita sama-sama anak Tuhan di sini, saya anak Tuhan, saudara anak Tuhan, saya khotbah Anda dengar, itu bukan karena Anda dengar saya, memang Anda cinta Yesus. Makanya Anda dengar hamba Tuhan bicara kebenaran. Tapi kalau hamba Tuhan bicara kebenaran, hamba Tuhan diutus Tuhan, dan orang maki sebagaimana Yesus dimaki, nah itu ketahuan dia siapa. Nah, waktu keluarga Nuh itu banyak yang tidak bertobat. Kan Nuh ini punya anak 3, Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet ini kan punya istri. Nama sampai ini hari kita tidak tahu siapa, yang pasti Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet kan. Tapi namanya siapa kita tidak tahu ya. Itu tidak terlalu penting juga ya. Nah, pasti ini kan ada orang tua dong. Berarti Nuh punya besan. Saudara tahu yang selamat cuma 8 orang. Itu besan-besan tidak selamat semua. Nah, di sight and sound itu dibuat penggambaran pada waktu Tuhan tutup itu pintu bahtera. Itu besan-besan semua datang. Teo, To'o, semua yang dari Nemrala itu datang semua. Dari Oele, dari Mesara, dari Kuan Heum, ya, dari Amabi Amfeto, semua datang. Berteriak, katok. Nuh juga tidak ada daya. Makanya selagi ada kesempatan, kami hamba-hamba Tuhan bicara, saya ajak kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Selagi dia berkenan ditemui, berseru kepadanya selagi ia dekat. Yesaya 55 ayat 6, sama-sama baca. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama apa? Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya tidak ngomong asal bunyi. Makanya tadi saya telepon sang kakak siapa? Nona Rih ini, Melan ini, saya bilang siap infokus ya. Bemus bawa tim, bawa ayat. Betason mau khotbah di sini tanpa bukti. Khotbah itu beritakan firman, bukan cerita dari nenek moyang dari Kefa. Ini kan kadang-kadang waktu soalnya khotbah cerita segala, sudah naik pesawat berapa kali banyak. Sudah, orang lain sudah naik pesawat. Nah, saudara lihat, carilah Tuhan. Amin. Selama ia berkenan ditemui. Berarti Tuhan itu ada saat dimana dia tidak mau ditemui. Kita bersyukur hari ini di akhir bulan 4, pegawai BCA, karyawan-karyawati, aturan di kantor ini luar biasa. Minimal 1 bulan 1 kali, kotong rehat sedikit, duduk tenang, memuji, menyembah Allah, menikmati fellowship yang indah antara kita dengan Tuhan dan kita dengan kita di bawah pimpinan Roh Kudus dan terang firman Allah, sehingga saya dan saudara dapat kekuatan. Beta ini nasabah, jadi beliau saudara pun capek itu, beta napas satu-satu. Beta bukan bos, beta bukan apa, beta hanya nasabah kecil
di BCA. Jadi betul lihat saudara pun capek nih, ini orang luar biasa. Nah pas beta kena undang nih beta kasih ingat, capek urus doi, hitung doi, segala macam. Tolong cari Tuhan. Takutnya nanti Tuhan sudah tidak mau ditemui, baru saudara bateria. One day the door to be closed. Dia pintu akan tutup suatu hari. Jadi lebih baik ada kesempatan berteriak. Nah menarik pembacaan kita hari ini. Ini orang-orang cari Tuhan. Ini masalah di sini. Kita disuruh cari Tuhan, tapi cari motivasi kayak gimana kita tidak tahu. Nah hari ini kita belajar dengan tujuan. Kalau ada motivasi yang tidak pas, yang masih bengkok, tidak sesuai hati Allah, motivasi itu mau diluruskan. Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai 29 itu menarik sekali ceritanya. Saya sedikit kasih tahu latar belakangnya. Nats pembuka tadi itu kasusnya Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang lebih, khusus laki-laki yang dicatat makan. Kalau catat perempuan dan anak-anak, para penafsir bilang antara 12.000 sampai 20.000 orang. Tapi karena waktu itu memang perempuan tidak dianggap dalam budaya paternalistiknya orang Yahudi, sehingga tidak dicatat. Nah itu kan heboh. Bayangkan 5 roti 2 ikan. Tuhan bikin begitu banyak. Ini kan mujizat spektakuler. Dan mujizat ini berkaitan dengan perut. Am. You know am? Gereja yang kudus dan am. Mujizat kalau seurusan kebutuhan pribadi, siapa yang tidak mau? Dari dulu sampai sekarang, yang namanya mujizat itu orang makan rubuh sama kayak gula lempeng, pica baru semut keliling semua. Benar. Saudara mungkin beberapa pernah alami atau pernah tahu. Coba saya bilang, wih ada hamba Tuhan di Benak terlalu bagus. Maka dia tidak akan pusing dia pendeta di gereja, karena dia anggap Benak terbaik. Berpisah sampai Benak, langsung bisa ketemu lah itu antri sampai Pantai Kolbano. Tidak bisa ketemu. Beberapa picari Pastor Andi Simon dari Teten, picari tidak dapat, kecewa berat kan antrian panjang. Cari sama Pak Andi Simon. Dulu tahun berapa Benny Hinn datang di Karnaval Ancol. Kita dari Kupang tahu berapa banyak yang itu yang tidak tahu gereja semua. Itu yang hari Minggu tidak pernah ke gereja, tapi ada sakit penyakit kan. Dengar bilang Benny Hinn bisa bikin mujizat. Dia pikir mujizat dari Benny Hinn. Mujizat dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari Benny Hinn. Maka bikin janji, kalau beta pergi ketemu Benny Hinn lalu sembuh, saya kembali akan rajin gereja. Ada pengusaha di NTT pergi, ternyata anaknya tidak sembuh, malah mati. Pulang dia bilang apa? Benny Hinn omong kosong. Mau 100 Benny Hinn, mau berapapun omong kosong. Kami tidak akan masuk gereja. Dia pikir dia terlalu hebat, punya doi di Kupang. Dia bisa demo sorga. Lu siapa? Lu tanah. Tanah kembali pi tanah. Lu tahu segala Tuhan Allah yang lu punya miliar. Tuhan Fusa, Ayub punya harta tuh harta hasil kerja dengan kesalehan. Allah izinkan satu hari rata semua. Sampai Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kadang-kadang ada pengusaha baru pegang doi sedikit, dia pikir dia bisa atur Tuhan Allah. Pakai ancam-ancam, saya tidak akan ke gereja. Kau tidak ke gereja, sorga tidak sunyi. Lu yang rugi. Kata siapa kalau lu tidak ini sorga, lalu Petrus nonton kadagu sampai akhir zaman. Tidak ada. Paulus bilang, wih kermanan Jason datang. What? Jangan terlalu bikin diri inti. Nah yang biasa, yang kadang-kadang suka bikin diri inti di bank, dia pikir di sorga jadi dia paling inti. Hello, inti-inti, tolong catat Anda pu inti di sini tuh, son laku di gereja, apalagi di sorga. Amin. Kita lebih ke inti karena ini kan
orang-orang yang terlalu bikin diri inti kan, makanya sok-sok ngancam gitu loh. Pokoknya saya tidak akan pergi. Beta sebagai hamba Yesus yang berusaha mentaati dia sungguh-sungguh, dengar begini, be pun darah paling tinggi. Bikin setan satu nih, dia terlalu hebat apa? Kalau garata lu sapa setan? Kurang ajar. Kau tidak hebat. Kata siapa lu? Lu nggak penting sama sekali di gereja kalau lu ancam-ancam Tuhan. Makanya di kota ini mau pejabat, pengusaha, apapun yang kurang ajar saya hantam semua. Saudara jangan ukur, saudara pikir supaya gandoi deposito sekian begini, jadi Anda bisa demo-demo dan Tuhan Allah kasih tumor satu kali, lu hilang kira. Mau ketemu doa? Nah jadi saudara-saudara artinya begini. Kok betul toh? Ini kan orang-orang yang terlalu sombong dan lupa kadang-kadang ada jenis penyakit tertentu itu yang terjadi di kita pun diri itu gara-gara dosa. Gara-gara Anda tidak cari Tuhan. Mau lihat apa ayat? Mazmur 107 ayat 17. Supaya mbak kincang dulu dia ayat. Lihat baca. 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh apa? Sebab kesalahan mereka. Saya ngomong bukan asal bunyi loh, ada dasar. Amin. Nah, yang saya takut ada yang begini-begini. Saya pengalaman pelayanan ini kan bukan cuma khotbah, counseling orang, doain orang. Kebanyakan kita orang ya kita dulu tahu satu omong yang di Amerika, atau yang di Kolhua, ini dengar ramai. Kadang-kadang kalau doa begitu, dong suka bilang begini, jangan terlalu lama-lama. Menyanyi juga bilang, jangan terlalu panjang-panjang. Itu waktu apa? Sehat, gagah, bagus. Coba salang infus keliling. Semua kawan BCA yang datang mulai dari kepala sampai office boy, dia bilang, lu dukung dalam doa dong. Semua 100 orang 100 doa. Tanda beb mulu. Kalau masih sehat, contoh kita lama. Oke. Kau dengar. Kau tidak akan cantik terus. Kau tidak akan sehat terus. Ada saat dimana kuli kincang, ada saat dimana kuli lemon. Maksudnya gini lah. Jadi jangan rasa diri betul strong terus sama kayak 50 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tidak. Di mana-mana secara normal orang tuh tambah tua tambah merosot. Nggak ada orang tambah tua tambah kuat. Abraham, Ishak tambah tua buta. Itu bukan kurang beriman, sangat beriman. Tapi hukum normal kau tambah tua ya menurun toh. Jadi jangan coba-coba hitung masalah ibadah. Amin. Sebab ada suatu saat di mana Anda datang dengan kemunafikanmu, saat kamu sudah parah-parah, baru satu datang, doa. Kau dulu di bang bilang pendek-pendek sah. Semua napas satu bilang sukemo kiri kanan baru angkat. Orang menyanyi satu lagu dia bilang tambah 2 lagi. Saudara lihat, mulai dari yang lagu di YouTube, lagu di Mada Bakti, Kidung Jemaat, 2 sahabat lama dan 2 sahabat di BCA semua. Jadi makanya diberkatilah Anda Bapak Ibu yang memang sudah tukang berdoa, suka berdoa. Jadi Anda tidak akan munafik di saat sakit. Jadi kalau Anda doa lama itu memang lifestyle-mu, bukan karena kepepet, bukan air di batang leher baru bilang angkat. Beta sebagai pendoa sampai pun darah tinggi. Beta ini kan tahu lu ini kan paling batingkah kalau ibadah. Orang baru khotbah sedikit itu geser sana, lebar kaskaduk, geser sana, geser sini, geser sana, geser sini. Bagian semua mereka mati karena tumor, karena kanker, ada kemo. Itu baru dia bilang gini. Sorry, saya mesti ngomong. Yang saya khawatirkan adalah pintu ditutup. Dan beta sudah alami orang begini. Ada satu sudah mau hampir mati. Saya tidak pernah mau hampir mati, tapi kelihatannya ada pengalaman beberapa orang yang mau hampir mati itu, mereka kayak dapat penglihatan khusus gitu loh. Kayak ada yang mau jemput segala macam. Nah ada satu semua mati, dia lihat itu di plafon rumah sakit itu pintu tertutup. Maka keluarganya ada di situ, dengar dia nih
Mak bilang begini, Tuhan Yesus buka dulu, Tuhan Yesus. Sampai menangis, Tuhan pun tega. Tuhan tidak buka loh. Jadi kalau saya bilang cari Tuhan, periksa hatimu. Ini ibadah bukan isi kekosongan. Bahkan saudara tahu, berkat dalam ibadah bisa melebihi berkat saat Anda bekerja. Amen. Maka dikombinasikan dahsyat. Kan kita pegang Oraet Labora kan, doa dan kerja. Doakan apa yang kita kerja, kerjakan apa yang kita doakan. Nah, saya berharap tidak ada kita yang ibadah hari ini Anda setengah hati. Jangan deh. Motivasi kita harus benar. Orang-orang ini datang cari Tuhan karena Tuhan bikin mujizat. Lihat banyak orang Tuhan menyingkir, lalu mereka lihat mereka buru. Waktu ketemu Tuhan Yesus, dong omong begini, dong tanya begini di ayat 25. Yang pembacaan kita ya, dong tanya, dong buru Tuhan Yesus sampai dapat. Jadi kesannya cari Tuhan banget gitu loh. Iya kan? Ketika orang banyak menemukan Yesus, cari sampai ketemu waktu itu. Menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Harusnya jawaban Tuhan, setengah jam lalu. Jawaban Tuhan, baru tadi. Tapi karena yang cari ini motivasi salah, maka Tuhan merespon bukan dengan kasih tahu kapan saya tiba, tapi merespon dengan teguran keras. Kenapa? Karena motivasi mereka salah. Tuhan tegur begini di ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda kemesiasan Kristus, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ternyata ini cari Tuhan karena perut, cari Tuhan karena makan. Bagi mereka ini, Tuhan tidak lebih penting dari apa yang Tuhan punya. Berkat itu Tuhan punya, makanan itu Tuhan punya, napas itu Tuhan punya, kesehatan itu Tuhan punya, jawaban-jawaban doa itu Tuhan punya. Tapi ada orang cari Tuhan, hanya cari apa yang Tuhan punya, bukan Tuhan itu sendiri. Anak-anak Tuhan di ruangan ini, kalau cari Tuhan betul-betul Tuhan ya. Anda dapat semua, tidak dapat Tuhan, Anda sesungguhnya tidak dapat apa-apa. Anda belum dapat apa-apa, tapi kalau sudah punya Tuhan Yesus di hati, Anda punya segala-galanya. Karena Yesus sumber segala berkat. Amin, kekasih Allah. Maka di sini ketahuan bahwa motivasi kita semua, saya harap pegawai Bank BCA dan juga nanti saya posting di YouTube sekaligus dengan nasabah sekali. Kalau cari Tuhan, cari sungguh-sungguh, bukan cari Tuhan karena ada kepentingan. Ini semua pemilu begini, besok ngomong dengan calon-calon dewan. Ya, saya bilang ada yang baliho sampai tulis ayat loh. Ini soal pernah pergi gereja. Bisa ada ayat loh gitu loh di baliho yang dulu-dulu. Sekarang belum lihat ayat, mungkin akan ada. Ini gereja soal pernah cek mabok hari-hari, tak kuju ayat keluar. Marilah kepadaku. Wih, sadis. Marilah kepadaku. Hah? Anda lihat di sini berlaku ke juru selamat. Suka sekali orang pakai Tuhan itu jadi tameng, pakai Tuhan itu untuk jadi topeng, untuk kepentingan pribadi. Kan segala cara nih pegawai BCA nih pakai untuk cari nasabah toh. Tapi jangan bawa nama Tuhan, bekas ingat memang, kecuali memang Anda tulus. Tuhan tidak mau, gara-gara beta bosan pakai namanya untuk bikinin BCA besar, bukan begitu. Cari Tuhan dahulu sungguh-sungguh. Tak usah ajar bagaimana Tuhan memberkati Bank BCA, tak usah ajar. Buat kita yang agama Kristen kita tahu, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Amin. Dan yang berikut, kalau mau cari Tuhan, sudah ketemu Tuhan, Tuhan ajar. Bekerja, cari makan, silakan. Tapi ingat ayat 27 dia bilang begini, 27, 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mereka ini cari Tuhan hanya gara-gara itu 5 roti 2 ikan. Itu kan minta maaf ya, itu kan mentoknya di WC, kalau bukan lubang kubur. Tuhan mau kita cari sesuatu yang melampaui WC dan lubang kubur. Cari yang kekal. Makan mau enak ke apa, mau burger, mau babi, mau segala macam babi. Tapi itu kan mentoknya di sini, nanti jamban. Saudara, mari pikirkan ini. Sudahkah Anda mencari Tuhan sungguh-sungguh? Amin. Sudahkah Anda menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena ketika Yesus bicara tentang ini, Yesus bilang, hidup yang kekal itu hanya didapat di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Tuhan Yesus. Anda pintar di BCA, Anda jago keuangan di BCA, tapi kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda masuk neraka. Saudara percaya ini? Masuk neraka. Neraka itu kekal loh. Setelah mati ini bukan habis. Kehidupan sesungguhnya setelah mati ini. Hidup tuh kekal ada 2. Kekal di sorga, kekal di neraka. Siapa mau kekal di neraka? Api lilin aja karena tangan setengah mati, apalagi api neraka kekal selama-lamanya. Kadang-kadang kita ngomong neraka nih orang pikir main gila. Itu benar. Hitung sendiri di Alkitab, Tuhan Yesus lebih banyak mana? Sorga atau neraka? Tuhan Yesus lebih banyak bahas neraka. Neraka itu benar ada. Lebih baik tau beta baterai begini, paling-paling saudara tersinggung kecil, tapi yang tersinggung pulang pikir baik-baik omongan saya. Saya sudah biasa jadi korban. Karena beta gaya khotbah model begini, beta sudah bisa omong tutup-tutup. Karena kekekalan Anda lebih penting daripada kesementaraan Anda. Makanan yang kekal lebih penting daripada makanan yang dapat binasa. Ini Yesus yang omong loh. Beta hanya juru bicara yang copy paste dan seberangkan dalam konteks kita supaya mudah dimengerti. Amin, kekasih Tuhan. Lalu orang Yahudi mulai salah mengerti. Karena orang Yahudi ini mau selamat dengan usaha toh. Maka ayat 28 mereka bilang begini. 28 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yahudi punya konsep keselamatan itu salvation by works. Selamat karena usaha. Maka mereka pikir Tuhan sedang bicara tentang perbuatan baik. Kan kadang-kadang kita ada yang berpikir begitu toh. Sumbang panti asuhan supaya dosa diampuni. Sesat. Sumbangan di panti asuhan tidak akan mengampuni dosa. Kalau tambah upah Anda di sorga bagi yang sudah percaya, iya. Satu-satunya cara supaya kita diampuni bukan sumbangan ke panti asuhan, bukan perpuluhan, bukan yang lain-lain, tapi cuma satu. Kerja di sini dia pakai katanya dalam bentuk jamak, artinya segala usaha dipakai untuk selamat. Salah. Ayat yang betul 29 dan ini ayat terakhir. Semua habis. Beberapa muka kurang cerah ya. Semua habis. Tenang beta tahu. Karya selat lah. 29 sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Cuma bentuk tunggal. Pekerjaan di sini bentuk tunggal, beda dengan 28. 28 jamak, 29 tunggal. Cuma satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidup kekal. Kalau Anda dapat Yesus, Yesus akan ajar bagaimana kita setia dengan pekerjaan kita. Yesus akan ajar bagaimana kita setia dengan rumah tangga kita. Yesus akan ajar bagaimana kita atur manage waktu sedemikian rupa. Karena bagaimanapun kita harus kerja. Jangan salah mengerti seolah-olah tadi di ayat 27 Tuhan larang kita kerja. Bukan itu. Yesus hanya mau tekankan beriman lebih penting dari itu. Kalau sudah beriman, maka yang lainnya dengan kekuatan Allah kita akan mampu. Saudara punya tensi kerja di BCA tinggi, andalkan Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka Anda akan lihat Allah berperang ganti saudara. Bersama Yesus Anda akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus Anda akan lihat bukan Anda yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar-kejar Anda. Sebab kalau tanpa Yesus Anda kerja macam apapun tidak bisa kaya. Kaya itu berkat Tuhan. Tolong ini semoga son salah. TB juga kan makan puji salah. Amsal 10 ayat 22.
Semoga selesai. Ini dong, kau baca dong. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu kerja. Kalau surga tidak klik berkat, susah. Usaha menjaring angin. Bapak Ibu semua mau diberkati? Terima Yesus sungguh-sungguh, dan Anda akan lihat apa yang saya katakan menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Mari kita berdiri Bapak Ibu.